Dia keberatan kalau sidangnya tertutup, dia melawan hakim, padahal itu kan kewenangan hakim. Oknum pengacara ini tidak diizinkan praktek sebagai pengacara di seluruh wilayah hukum Indonesia, dan juga agar juga menghimbau kepada Bapak Kapolda Metro dan juga Kapolres Jakarta Utara agar segera diproses oknum pengacara ini karena telah menghina pengadilan. Kejadiannya tanggal 6 Februari 2025 di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Rasman dan tim hukumnya dalam bahaya. Hotman Paris tak main-main dalam keributan yang ditimbulkan oleh Rasman dan kuasa hukumnya. Dia pun mengadukan, melaporkan hal tersebut ke Mahkamah Agung hingga mendapatkan respon. Ya, karena MA telah memberikan respon untuk melakukan pendalaman terhadap kericuhan yang terjadi di persidangan Jakarta Utara tersebut. Masa di hadapan majelis dia teriak koruptor dan ganti majelis sambil memukul-mukul meja. Hal tersebut diunggah oleh Hotman Paris di akun Instagramnya untuk memberikan pelajaran kepada semuanya untuk bisa bertindak laku sopan ketika mengikuti jalannya persidangan. Lebih-lebih Rasman terbawa emosi yang menghampiri Hotman Paris dan hampir saja melakukan tindakan yang di luar nalar kepada rivalnya Hotman Paris yang tenang-tenang saja. Hotman, saya tidak takut dengan kau. Rasman penantang kau. Nanti abang sendiri welcome untuk bisa berdamai dan berkomunikasi. Enggak. Kalau saya ngomong nanti begitu, dia akan bilang saya takut sama dia. Hotman, saya tidak takut dengan kau. Rasman penantang kau. Dan gelar juara akan... Kalian bisa ukur nanti kadar intelektual seorang Hotman dengan Rasman. BAP dia yang sangat memukul wajah dia sendiri. Sedangkan beberapa hari sebelumnya hingga sebelum jalannya sidang, Rasman Arif Nasution begitu pongah dan seakan-akan ia akan melibas Hotman yang nampak ketika kejadian kericuhan tersebut begitu tenang, menunjukkan siapa sebenarnya kualitas yang memiliki kualitas sebagai lawyer terbaik, ya, bisa memberikan argumentasi yang nantinya akan bisa mempengaruhi dan bukti-bukti yang disampaikan benar-benar akurat dan bukti kunci sebagaimana disampaikan oleh Hotman Paris, sehingga perangai tindak tanduk Rasman juga menjadi penilaian daripada netizen se-Indonesia Raya. Bagaimanakah dan siapakah yang pantas dinobatkan sebagai pengacara yang memiliki kredibilitas yang benar-benar diakui oleh semuanya. Iya, itu akan saya buka nanti di persidangan semuanya. Jadi dia grogi gitu loh. Dia dengan angkuhnya merendahkan hakim, bikin ricuh. Bahkan ada kuasa hukumnya bernama Firdaus naik ke meja sidang, menginjak-injak meja sidang pengacara pakai jubah. Itu adalah pertama kali dalam sejarah pengadilan Indonesia. Dan tadi saya sudah kirim surat pengaduan ke Ketua Mahkamah Agung agar dia yang menginjak-injak meja sidang itu dilarang untuk praktek sebagai pengacara di seluruh wilayah hukum Indonesia. Pemicu awalnya dia keberatan kalau sidangnya tertutup, dia melawan hakim, padahal itu kan kewenangan hakim. Kan ya, saya nggak tahu, aku juga nggak tahu bahwa bakal sidang tertutup. Jadi kan seluruh pengunjung, karena padahal dia sudah mempersiapkan live TikTok itu loh, udah disiapkan berbagai live. Dia kecewa, dia tidak bisa lagi bergaya gitu kan ya. Padahal aku aja nggak tahu alasan hakim itu banyak masalah asusila, ya kan, sehingga perlu tidak boleh diviralkan gitu loh. Jadi sangat logis. Dia maksa terus, dia maksa seolah-olah pengadilan yang punya nenek moyang, pada nenek moyang dia jauh di Sumatera Barat sana gitu loh. Itu loh, ya. Itu pemicunya, dia ngotot terus.
Bagaimana seorang pengacara sangat kasar begitu, huru-hara di depan persidangan. Bahkan satu pengacaranya naik ke meja, ya, naik ke meja persidangan, menginjak-injak meja dengan memakai jubah advokat. Kelakuan pengacara dan siapa itu norak. Lu tahu tadi, begitu tahu ada itu, Kapolda memerintahkan puluhan polisi senior. Semula kan yang dikirimkan cuma 10 orang junior yang dia coba usir dari sidang. Begitu datang para kaset baru dia gemetar. Baru bisa diusir semua dari sidang. Itu semua perintah Kapolda itu. Kapolda langsung. Nggak ada yang takut sama tubuh gemukmu itu, ya. Sopanlah kau di persidangan, hormatilah persidangan, oke? Jangan takut, memang pasti akan gua bongkar bahwa kamu itu memang membuat fitnahan kepada saya. Sampai saat ini Hotman masih bersikap tenang. Langkahnya terstruktur, termasuk memberikan surat laporan dan permintaan untuk menindak pengacara yang berlaku tidak sopan, arogan di persidangannya, yakni saat dia mau memberikan kesaksian yang merupakan saksi kunci atas laporannya. Laporan Hotman sendiri kepada terduga yang melakukan tindak perbuatan pencemaran nama baik, ya, diduga melakukan hal tersebut. Halo rekan saya, Dr. Otto Hasibuan, selaku Wakil Menko Kementerian Hukum, Menko Bidang Hukum. Coba Anda lihat viral di mana-mana, ada seorang advokat di dalam persidangan pakai jubah advokat, naik ke meja persidangan dan menginjak-injak, naik ke meja persidangan tim advokat dan menginjak-injak di atas meja. Ini adalah kebrutalan pertama dalam sejarah hukum Indonesia. Kami mengharapkan agar Otto yang kebetulan mantan pengacara segera mengusulkan kepada Ketua Mahkamah Agung agar oknum pengacara ini tidak diizinkan praktek sebagai pengacara di seluruh wilayah hukum Indonesia, dan juga agar juga menghimbau kepada Bapak Kapolda Metro dan juga Kapolres Jakarta Utara agar segera diproses oknum pengacara ini karena telah menghina pengadilan. Kejadiannya tanggal 6 Februari 2025 di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Rekan Otto bisa melihat, Otto Hasibuan bisa melihat, sudah viral ini di mana-mana. Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan agar tambah seru keuangan mereka berdua yang selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy, senang, dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.